Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konselor Indonesia, sahabat semua siswa. Kali ini Konselor Indonesia akan menjelaskan bagaimana sih tips cerdik lolos SNMPTN. Karena kebetulan anggota dari tim Konselor Indonesia semuanya lolos SNMPTN. Untuk itu kami akan sharing gimana sih pengalaman kami step by step cara lolos SNMPTN itu sendiri. Kak Ilmi jurusan IPS lolos ke Soshum, Kak Sabrina jurusan Bahasa lolos ke Soshum, bahkan saya jurusan IPA tapi juga lolos ke Soshum. Gimana sih, kan padahal katanya harus linear, tapi kok bisa ada yang nggak linear dan juga ada yang linear, tapi sama-sama bisa lolos SNMPTN. Untuk itu, pastikan kalian benar-benar menonton dari awal sampai akhir, agar informasi ini bisa maksimal kalian terima dan juga bermanfaat untuk kalian. Tips yang pertama, pastikan nilai kalian termasuk 40% terbaik di sekolah. Gimana cara mencari tahunya, Kak? Nah, kalian bisa konsultasi ke guru BK kalian ya. Pasti guru BK kalian punya datanya. So, yuk ke ruang BK. Tips yang kedua, pastikan nilai kalian terus meningkat setiap semester. Kak, gimana kalau nilai kita naik turun atau bahkan turun terus? Wah, gak usah khawatir. Kakak dulu juga pernah mengalami hal demikian. Yang terpenting, nilai kalian masih tetap di atas rata-rata. Jadi jangan khawatir. Lagian, ini masih tips yang kedua kan? Masih banyak faktor-faktor lain yang dapat menunjang kalian untuk lolos SNMPTN. Oke, tips berikutnya, pastikan kalian aktif di sekolah. Aktif di sekolah ini maksudnya kalian sering nih mengikuti kompetisi atau lomba-lomba tertentu. Kalau kalian gak suka ikut lomba, kalian harus mengikuti ekstrakurikuler atau organisasi di sekolah kalian. Karena sertifikat-sertifikat kegiatan kalian aktif di sekolah, prestasi kalian ini akan sangat mendukung kalian lolos SNMPTN. Meskipun nantinya ketika kalian lomba dan kalian hanya sebagai peserta belum bisa sebagai pemenang, daripada kalian gak punya sertifikat sama sekali, mending kalian pernah berpartisipasi dalam kompetisi. Apalagi kalian yang punya juara atau sertifikat pemenang, nah ini tentunya akan sangat dipertimbangkan untuk lolos SNMPTN. Tapi kalau benar-benar tidak ada lomba yang kalian minati, kalian bisa nih aktif di ekstrakurikuler dan juga di organisasi di sekolah. Jadi kalian tidak ada alasan lagi untuk tidak aktif di kegiatan sekolah ya, karena ini sangat penting untuk lolos SNMPTN. Tips berikutnya, pilih jurusan yang linear dengan jurusan yang kalian pilih. Nah, maksudnya seperti apa sih? Jurusan yang linear ini bukan berarti ketika kalian anak IPA tidak bisa lolos SNMPTN Soshum. Intinya saya pribadi nih ternyata bisa lolos Soshum karena kelas 10-nya ada nilai sosiologi. Tips berikutnya, diskusikan pilihan jurusan SNMPTN kalian dengan orang tua kalian, karena orang tua pasti akan memberikan dan mengenal diri kalian dengan baik, dan hindari ikut-ikutan teman. Karena kalau ikut-ikutan teman, ada banyak nih teman-teman saya karena hanya ikut-ikutan teman, jadi ternyata di jurusannya itu tidak cocok, kemudian berhenti, kemudian pindah ke universitas atau jurusan lain. Ini kan sangat disayangkan, membuang waktu karena hanya merasa salah jurusan. Jadi kalian harus diskusikan dengan orang tua. Diskusikan dengan orang tua ini bukan berarti kalian menyerahkan sepenuhnya ke orang tua kalian. Misalkan ya, Bun, ya pilihkan jurusan SNMPTN. Pokoknya aku nggak mau tahu, yang penting ada jurusan SNMPTN buat aku. Nah, ini jangan sampai juga, karena
orang tua kalian juga belum tentu benar-benar memahami apa yang kalian inginkan, karena yang mengenal diri kalian ya kalian sendiri. Terus kalau kalian sendiri saja bingung, bagaimana? Konsultasikan saja ke ruang BK. Tips berikutnya, pilih jurusan di perguruan tinggi yang dimana banyak alumni yang berhasil lolos SNMPTN di universitas tersebut. Kenapa sih seperti itu? Karena alumni di sekolah kalian ini akan juga dilihat nih data-datanya, apakah di universitas tersebut alumni kalian ini sangat aktif di perguruan tinggi, misalkan berprestasi mengharumkan nama perguruan tinggi, wah kalian akan sangat dipertimbangkan untuk lolos SNMPTN. Untuk informasinya di mana sih mencari tahu alumni yang lolos SNMPTN terbanyak di perguruan tinggi di sekolah kalian? Kalian bisa tanyakan lagi-lagi di ruang BK. Selain itu, kalian juga bisa nih tanya-tanya langsung ke kakak kelas yang kalian kenal. Ada banyak berapa sih alumni yang lolos di universitas ini? Atau paling banyak di universitas mana sih yang keterima SNMPTN atau keterima di perguruan tinggi? Nah, itu kalian tanyakan ya, agar kalian bisa nih menjadi tambahan peluang lolos SNMPTN. Oke, tips yang berikutnya, pastikan jurusan yang kalian pilih tidak sama persis dengan teman sekelas atau teman satu sekolah bahkan. Apa sih seperti itu? Nah, ini pengalaman pribadi saya nih. Misalkan ya, ada 2 anak yang memilih jurusan yang sama di universitas yang sama. Yang satu nilainya jauh lebih baik daripada yang satunya. Otomatis perguruan tinggi akan memilih yang jauh lebih bagus kan? Jadi kalau seperti itu, ada teman kalian yang nilainya jauh lebih baik daripada kalian dengan memilih jurusan dan universitas yang sama, wah kalian mending pindah ke jurusan lain jikalau memang universitasnya sama, atau kalian memilih jurusan di universitas lain agar kalian bisa lolos nih. Jadi bisa kalau kalian memilih jurusan yang sama tapi universitasnya pastikan berbeda ya, agar kalian lolos. Atau kalian kekeh nih sama universitasnya, ya kalian harus memilih jurusan yang berbeda dengan teman kalian. Kalau bisa sih, pengalaman aku dulu, aku bener-bener tanya nih sama teman sekelas, bahkan teman satu sekolah. Jangan sampai nih ada yang memilih jurusan yang sama di universitas yang sama tapi nilainya jauh lebih bagus daripada saya, nanti auto tidak lolos. Jadi gak apa-apa kalian kepo-kepo ke teman sekelas kalian, atau kalian tanya nih informasinya ke ruang BK, karena ada beberapa sekolah yang menerapkan tips ini dan berhasil meloloskan banyak siswa untuk lolos SNMPTN. Oke, tips ke-8, susun pilihan SNMPTN-mu dengan tepat. Pasti kalian sudah tahu kan, SNMPTN memberikan 3 baris pilihan. Pilihan pertama harus diisi dengan perguruan tinggi dengan akreditasi A atau dalam klaster 1. Melalui klaster tersebut, kalian harus meletakkan sesuai ranking perguruan tinggi. Kalian bisa mengetahui akreditasi perguruan tinggi melalui laman perguruan tinggi tersebut dengan menambahkan ac.id. Misalnya um.ac.id, uner.ac.id, dan lain-lain. Sedangkan untuk informasi klaster perguruan tinggi, kalian bisa melihat di laman Kemendikbud RI. Selain memperhatikan akreditasi, kalian juga penting mengetahui passing grade jurusan yang akan kamu pilih di perguruan tinggi terkait. Passing grade jurusan juga dapat dilihat di laman perguruan tinggi ya. Nah, berikut
kakak akan berikan pilihan-pilihan yang dapat kalian terapkan saat menentukan jurusan dan perguruan tingginya. Opsi pertama, baris 1, baris 2, dan baris 3 ya. Baris 1, jurusan A, Univ 1. Baris 2, jurusan B, Univ 1. Dan baris 3, jurusan A, Univ 2. Nah, jadi perlu diingat untuk menentukan peletakan univ ini kembali lagi dilihat kepada akreditasi dan juga klaster. Seperti itu ya, bisa dipahami. Kemudian kakak berikan opsi selanjutnya. Opsi kedua, baris 1, 2, dan 3 ya. Misalnya jurusan A, Univ 1. Kemudian yang selanjutnya ini kalian bisa langsung meletakkan jurusan A, Univ 2, dan juga jurusan B, Univ 2. Nah, seperti ini. Mungkin jika kalian mempunyai kecenderungan di Univ 2, jadikan kalian bisa meletakkan dua pilihan Univ 2. Tapi kalian tidak bisa meletakkan Univ 2 ini di baris pertama karena passing grade jurusan dan juga akreditasi perguruan tinggi serta klaster dari Univ 2 ini masih kalah dari Univ 1. Jadi peletakannya seperti ini. Gitu ya. Bisa dipahami kan? Nah, selanjutnya tips ke-9 sekaligus tips terakhir. Setelah melampaui banyak usaha, doa dan tawakal jangan sampai dilupakan dong. Keajaiban kekuatan kepercayaan kalian pada agama kalian masing-masing akan sangat membantu untuk mewujudkan mimpi-mimpi kalian. Apalagi mau curi start nih. Misalnya yang agama Islam, ibadahnya tambah lancar, doanya makin gencar, sholawatnya dibaca tiap hari, tiap menit, bahkan tiap detik, dan ditambah banyak melakukan sholat sunnah juga. Waduh, kalau udah kayak gini nih, gak ada yang gak mungkin dong. Apalagi ditambah doa dan restu dari kedua orang tua kalian. Wah, kalau udah gini harus optimis kalau kalian bisa lolos SNMPTN dong. Yang terakhir, pesan Kak Sabrina, tetap percaya diri dengan pilihan kalian. Stay positif, kalian pasti lolos. Semangat semuanya! Jika ada yang belum dipahami, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konselor Indonesia, sahabat semua siswa.